Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nazira Nisa dari Kampus Sultan Hasanuddin yang berasal dari Universitas Garut. Di sini saya akan memperlihatkan tentang kegiatan refleksi kedua. Pemaparan materi refleksi ketiga. 5 yang diikuti kemarin, silakan. Ya. Iya. Jadi apa yang kamu dapat? Pemahaman apa atau wawasan apa yang kamu dapat dengan mengikuti kegiatan di kebinekaan 5, yaitu mengupas naskah Lagaligo sebagai Memory of the World. Silakan. Apa aja? Sebutkan aja yang kamu tahu. Naskah Lagaligo ini Jangan membaca. Naskah Lagaligo ini Bu menceritakan tentang asal-muasal kehidupan manusia di bumi. Cari terlukan dan terlukan. Jadi itu pasti ya kekaguman kepada dia yang membuat naskah atau sebagainya. Ya pasti ada beberapa pesan yang teman-teman yang itu boleh kita, tapi yang menurutnya enggak yang saya dapat. Sama ada satu, jika kamu tidak terdapat kepada seseorang berjuang. Tidak boleh Ringkas apa sih? tentang materi Pokoknya banyak ya. kebinekaan Nah itu kearifan-kearifan lokal yang diceritakan dan itu mengandung ada maknanya sebenarnya kalau ada orang dulu ya. Kenapa misalnya kita tidak bisa menebang pohon sembarangan ya? Kenapa kita harus izin? Kenapa harus ada ritual macera? Kalau ini ada bikin kapal di situ ada ritual macera kalau buang ya. Jadi macera itu dilakukan pada saat sebelum kapal dibuat ya, dibuat dan sebelum kapal dilepas ke laut lepas. Itu ada 2 ritualnya. Kemudian macam-macam ya. Jadi ada juga kalau pengantin di sini kenapa harus ada malam korontigi, kenapa harus pengantin itu pakai dada itu warna hitam di sini ya. Itu semuanya ada makna-maknanya. Kenapa harus pakai payung? Kenapa harus dari kerajaan itu tidak boleh kita menggunakan pakaian warna putih ya kalau kita keturunan, karena itu hanya diperuntukkan untuk kaum bawah ya. Kenapa kita harus pakai warna hijau, kenapa kita harus pakai warna merah, kenapa kita harus tidak bisa pakai warna hitam misalnya atau warna apa, atau kalau di Kajang sebaliknya malah harus pakai baju warna hitam ya. Seperti itu. Jadi itu menjadi ritual-ritual ya. Kenapa kalau pengantin gitu kita harus lempar beras? Itu kan semuanya akhirnya itu dari budaya, kepercayaan masyarakat lokal menjadi sesuatu yang wajib kita lakukan, padahal sebenarnya tidak wajib kalau dari segi agama ya, tetapi dari segi adat seperti itu. Harus ada kalau di Makassar sih namanya pasili. Kalau orang mau menikah itu dipasili ya, dikebas-kebas dengan daun ya. Itu dikebas-kebas itu ada maknanya semuanya. Nah, itu semua datang dari cerita-cerita yang itu. Dari bagian-bagian dari naskah Lagaligo yang seperti itu contohnya ya. Jadi akhirnya itu menjadi kepercayaan dan itu bisa memberikan efek yang luar biasa ya. Efek yang luar biasa itulah yang dilihat oleh Belanda. Oh ternyata ini orang Bugis Makassar begini kebiasaannya, dia bisa memberikan kekuatan ya. Kalau orang dulu kan supranatural, karena kita percaya itu bisa entah bagaimana ya, ibu tidak tahu juga bagaimana, tapi dengan kebiasaan yang dilakukan itu bisa membangkitkan kekuatan supranatural. Orang Belanda itu kaget-kaget ya, pahlawan kita hanya pakai bambu runcing, tapi mereka bisa kalahkan Belanda kadang-kadang. Gading ini disebut juga sebagai Dilaga Minggu. Jadi dia memiliki cerita yang dimulai dengan perjalanan spiritualnya. Iya. Setelah mengalami perasaan kosong dan kehilangan anak ibu. Gara-gara saudaranya ya yang dia mau nikahi, tapi ternyata itu saudaranya. Iya. Oke.
dalam pencariannya ia bertemu dengan berbagai ini disebut kayak cerita juga ya, maksudnya ketemu dewa, Iya. dia ketemu sama makhluk mitologi Betul. dan pengalaman spiritual. Bisa dari naskah ini menceritakan tentang si Sawara Gading, perjalanan hidup dari Sawara Gading sendiri, dimulai dari perjalanan cintanya yang bertepuk sebelah tangan, lalu selanjutnya menemukan sahabat hatinya saat perjalanan dia ke negeri Cina bernama